Big news, big volatility, dan inilah yang akan kita nantikan karena minggu ini sangat padat dengan agenda bank sentral. Terutama ada 4 bank sentral kali ini yang akan kita hadapi, dimulai dengan Fed, lalu kemudian ada ECB, kemudian ada PBOC, dan terakhir ada Bank of Japan. So, kira-kira dari keempat itu, mana yang harus menjadi fokus perhatian pasar atau apa yang akan menggerakkan pasar? Tentunya, keempatnya memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan kebijakan moneter, dan itulah yang akan kita kupas di materi hari ini. Dan seperti biasa, data ekonomi hari ini hanya akan dirilis beberapa data yang sebetulnya sudah keluar tadi pagi, yaitu terkait dengan PPI. Ini adalah inflasi dari sektor atau sisi produsen untuk Jepang yang ternyata dirilis di bawah ekspektasi dengan angka minus 0,7% setelah sebelumnya, di bulan sebelumnya direvisi di 0,3%. Jadi datanya negatif, kemudian juga untuk basis tahunan ternyata dirilis juga lebih kecil, 5,1% setelah sebelumnya berada di 5,9%. Oke, catatan khususnya di sini adalah inflasi yang relatif rendah itu tidak mengubah apa yang akan dilakukan oleh BOJ. Padahal, kalau memang menginginkan BOJ mengubah kebijakannya dengan catatan mereka harus menaikkan suku bunga, maka harusnya kita harus mendapatkan data inflasi PPI ataupun CPI yang relatif lebih tinggi. So, ini mencerminkan kemungkinan di hari Jumat Bank of Japan sama sekali tidak akan merubah kebijakan moneternya. Sementara itu untuk China sendiri, New Yuan Loans itu yang mungkin akan menggerakkan atau mungkin memberikan semangat baru kepada market. Tapi kita akan melihat yang lebih jelas sebetulnya adalah apakah PBOC akan memangkas suku bunga pinjamannya apa tidak. Dan itu baru akan terjadi atau terlihat di tanggal 15 Juni nanti. Nah, dengan demikian fokus data ekonomi minggu ini, kalau kita bicara tentang data ekonomi, maka semua data ekonomi inilah yang akan menjadi fokus utama atau sorotan para pelaku pasar. Ada unemployment rate atau tingkat pengangguran dari UK, kemudian ada inflasi dari Jerman yang akan memberikan gambaran juga terhadap mata uang euro tentunya. Lalu kemudian ada inflasi dari Amerika, retail sales, dan juga termasuk Michigan Consumer Sentiment untuk sepanjang minggu ini. Dengan GDP dari Inggris juga akan dirilis di hari Rabu, dan akhirnya unemployment rate dari China. Well, 5 data atau lebih tepatnya ada 8-9 data ekonomi yang akan sangat menggoyang market. Terutama semua tertuju kepada data-data dari Amerika dan juga dari Jerman. Nah, masalah berikutnya adalah bank sentral. Inilah yang akan kita hadapi. Ada 4 kurang lebih yang tercatat. Dari Fed diperkirakan akan tetap mempertahankan suku bunganya atau at least ekspektasinya adalah unchanged. Lalu kemudian ECB meetings juga diharapkan akan melakukan kenaikan 25 basis poin, sementara dari PBOC diharapkan akan memangkas suku bunga pinjaman MLF, yaitu dengan kemungkinan 25 basis poin juga. Sementara BOJ diharapkan sama sekali tidak mengubah kebijakannya, tapi ada beberapa hal yang harus kita lihat, yaitu terkait dengan apa yang akan disorot oleh para pelaku pasar. Termasuk Fed yang kemungkinan kalaupun mereka akan mempertahankan suku bunga, maka yang akan dituju sasarannya adalah pernyataan dari Powell. Kira-kira apakah mereka akan tetap melakukan kenaikan lagi di bulan Juli atau mereka sudahi kenaikannya? Oke, poin berikutnya ini adalah inflasi yang kemungkinan akan kita lihat di hari Selasa. Di tanggal 13 Juni, rilisnya adalah 19.30. Seperti yang Anda lihat di sini, data menunjukkan bahwa bulan lalu data sudah berada di 4,9% untuk basis tahunan, sementara untuk core inflation-nya berada di angka 5,5%. Dan kali ini core inflation diharapkan turun ke angka 5,3%. Sementara untuk inflasi inti, kurang lebih kita akan headline-nya berada di 4,1%. At least itu sudah turun dari sebelumnya 4,9%. Nah, sementara untuk basis bulanan, kita mengharapkan adanya penurunan di angka 0,2% setelah sebelumnya bertahan di 0,4%. Sebetulnya, yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar atau bahkan dari para pejabat Fed sendiri adalah untuk melihat angka inflasi yang relatif lebih rendah supaya semakin dekat dengan target mereka 2%. Nah, kalau lihat dari grafiknya, maka kemungkinan potensinya harusnya kita sudah mendapatkan penurunan. Sesimpel itu. Kalau Anda lihat di bagian bawah di tahun 2021 saat bagian kurva yang biru memotong ke atas dari kurva yang orange, maka yang kita dapatkan adalah inflasi yang mengalami kenaikan. Dengan demikian, dengan cara yang simpel pula, kalau ternyata yang biru sudah cross di bawah dari yang kuning atau yang orange, maka seharusnya kita melihat pula bahwa inflasi akan kecenderungan mengalami penurunan. Dan itulah yang diharapkan oleh Fed, supaya nantinya mereka melihat hal ini
sudah memberikan ekspektasi yang cukup bagus sehingga mereka tidak merasa perlu lagi untuk melakukan kenaikan yang berlebih. Dan itu berarti jeda kenaikan suku bunga harusnya bisa disampaikan atau dilaporkan. Nah, terkait dengan data NFP bulan lalu, yang ternyata kita lihat angka yang cukup fantastis di angka 300 ribuan, tentunya ini belum mengubah apapun terkait dengan Fed Watchers Tools, di mana mereka mengharapkan 70% perkiranya Fed akan mempertahankan suku bunga. Dan semuanya akan sangat bergantung kepada inflasi. Ya, terkait dengan Fed decision, semua masih statusnya adalah wait and see, walaupun semua juga tahu bahwasannya kunci utamanya adalah data dari inflasi yang akan dirilis besok malam. So, kalau memang ternyata Fed melihat inflasi tersebut dinilai masih tetap panas dengan angka mungkin kisaran 5% atau bahkan 5,5%, secara mengejutkan tentunya ini akan menggugah selera dari Fed untuk tetap melakukan kenaikan di pertemuan berikutnya atau bahkan sehari berselang. Artinya, inflasi di hari Selasa kemungkinan bisa saja membuat Fed terpaksa melakukan kenaikan di hari Kamis dini hari. Nah, pandangan di antara para pembuat kebijakan memang sudah terpecah, tapi semuanya akan melihat dari data. So, data dependence. Ada yang tetap hawkish dengan menganjurkan kenaikan suku bunga, ada yang menyarankan untuk skip atau melewatkan bulan Juni, sehingga mereka memiliki waktu yang lebih leluasa lagi untuk melihat data tambahan sampai at least di pertemuan bulan Juli. So, Fed Watchers Tools sama sekali tidak berubah dengan 70% mengharapkan tidak ada kenaikan suku bunga. Tapi hati-hati, data inflasi besok akan sangat menentukan. Kemudian dari China, PBOC sempat disampaikan oleh profesor ataupun presiden university di China bahwa mereka harusnya melakukan pemangkasan suku bunga. So, kalau kita lihat alasannya adalah simple. Dari sejak bulan Januari reopening activity, ternyata sampai saat ini kecenderungannya adalah stagnan untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga mau tidak mau harusnya program stimulus dari pemerintah ataupun dari moneter itu harusnya bisa dilakukan kembali. Salah satu contohnya yang sudah dilakukan minggu lalu adalah terkait dengan pemangkasan suku bunga deposito. Nah, kalau misalkan ini dilakukan, maka diharapkan nantinya PBOC akan melakukan pemangkasan untuk MLF, yaitu Medium Term Lending Facility, artinya fasilitas pinjaman jangka menengah. Dan sasarannya adalah pinjaman 1 tahun diharapkan untuk dipangkas 25 basis point. Setelah sebelumnya pemangkasan ini adalah di tahun lalu, di bulan April. Jadi kita belum lihat adanya pemangkasan kembali sebagai bentuk stimulus, maka market akan sangat mengharapkan mereka bisa melihat hal tersebut di tanggal 15. Kenapa? Karena di tanggal 15 setelah MLF tersebut confirm dipangkas, maka selanjutnya bisa saja LPR atau Loan Prime Rate atau suku bunga pinjaman 1 dan 5 tahun bisa saja juga turut dipangkas. Tapi kalau MLF-nya ternyata tidak dipangkas, maka kemudian LPR pun akan cenderung unchanged, dan itu akan mengakibatkan Hang Seng bergerak negatif setelah pengumuman. Ya, lalu kemudian kita tinjau dari ECB yang dipastikan akan menaikkan 25 basis point. Masalahnya adalah bukan di 25 basis point karena market sudah sepenuhnya mengharapkan hal tersebut dan mengantisipasinya. So, yang akan kita fokuskan itulah kepada pernyataan dari Presiden ECB Christine Lagarde. Kira-kira seberapa hawkish lagi ECB akan mempertahankan sikapnya? Kalau memang mereka cenderung untuk tetap dalam jalur kenaikan suku bunga, maka kita akan melihat potensinya. Di satu sisi sambil mengharapkan Fed mengumumkan unchanged atau jeda kenaikan suku bunga, maka kita bisa melihat euro mengalami kenaikan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata Fed mewujudkan market dengan kenaikan suku bunga, maka sebetulnya apapun yang dikatakan oleh ECB tidak akan sangat berpengaruh kepada market. Nah, oleh karenanya, skenario yang paling diharapkan adalah kalau Fed ternyata unchanged, maka di hari Kamis kita tinggal menantikan apakah Lagarde memberikan isyarat bahwa mereka akan tetap dalam jalur kenaikan suku bunga atau tidak. Karena itulah yang akan lebih memperkuat euro. Tapi kalau misalkan ternyata mereka cenderung ragu, ya kita mungkin bahkan bisa saja melihat atau mendengarkan Lagarde cenderung mengumumkan jeda kenaikan suku bunga. Kalau itu yang terjadi, siap-siap euro akan berbalik kembali turun. Nah, kemudian juga dari BOJ, Bank of Japan, diharapkan tidak merubah suku bunganya di angka minus 0,10%. Dan lagi-lagi ini berarti salah satu bank sentral atau bahkan satu-satunya bank sentral yang kecenderungan dengan suku bunga negatif. Sampai saat ini belum ada perubahan dan diharapkan tidak ada perubahan. Kalau kita berkaca kepada Fed lagi, maka apa yang dilakukan oleh BOJ semuanya akan kecenderungan melihat sinyal dari Fed terlebih dulu. Ya, believe it or not, apa yang terjadi pada USD Japanese Yen semua akan tercapture dengan sangat sempurna, mirip dengan apa yang terjadi dengan US Treasury Yield. Artinya, selama Fed tidak
memutuskan untuk menghentikan kenaikan suku bunga, maka US Treasury masih bisa naik, dan itu berarti USD Japanese Yen cenderung mengalami kenaikan. Dan disitulah kita tinggal berharap apakah BOJ akan melakukan intervensi apa tidak. Celakanya, intervensi apapun tidak akan efektif kalau dia lakukan sendirian. Oleh karenanya dia butuh power boosting yang diperkirakan tergantung dari Fed. Kalau Fed ternyata mengumumkan terkait dengan jeda kenaikan, maka dipastikan BOJ bisa segera bertindak untuk setidaknya stealth intervention, artinya intervensi yang tidak terlihat. Tapi indikasinya tinggal perhatikan saja kalimat-kalimat yang disampaikan oleh BOJ terkait dengan sorotannya kepada mata uang. Dan mungkin saja USD Japanese Yen bisa ditekan turun kembali di bawah 136. Tapi kalau ternyata Fed menunjukkan pasar dengan kenaikan suku bunga, mungkin USD Japanese Yen akan kembali tembus di atas 142. Ya, pada akhirnya kita akan menuju kepada Fed. Semua akan tertuju kepada Fed, tapi sebelum itu adalah data inflasi. Jadi hati-hati teman-teman. Apapun yang Anda lakukan di minggu ini, harap perhatikan dengan konsekuensi yang kemungkinan bisa terjadi. Saya perkirakan volatility akan sangat besar dimulai mungkin besok sore. Karena malam ini kita tidak mendapatkan data ekonomi yang terlampau besar, sehingga saya berharap range market masih tetap sideways.